Saudara, beberapa hari ini saya rajin cuci tangan. Terus kemarin di WhatsApp ada yang kirim lagi ya katanya. Apa saya tadi mau ketemu teman saya, apa jemaat harus ketemu Cik Ivon tadi. Orang begitu takut sekarang gitu ya. Tapi tadi saya sebelum masuk saya cuci tangan juga ya. Artinya apa? Ya kita harus hidup bersih kalau saudara dan saya ingin diberkati Tuhan. Bukan itu intinya adalah bahwa kita jangan takut dengan apa yang terjadi. Karena Yesus mau mati buat kita untuk mengcover gereja Tuhan. Tapi kita tidak boleh hidup seenaknya tentu, jangan kemproh ya. Hidup sehat, hidup teratur. Rasanya gimana ya, masa ketemu jemaat ting ting. Ya rasanya biasa saya lakukan, mungkin pelukan atau berjabat tangan sekarang, gitu ya. Tapi di sekolah nggak apa-apa di sekolah, di gereja kayaknya rasanya kurang apa ya, kurang serg gitu ya. Hari ini kita mau belajar seri bertekun dalam pengajaran. Saudara lihat gambar ini saya tertarik sekali, saudara. Saudara kira-kira lihat gambar ini apa? Saudara ini kira-kira air atau tanah? Ya, nggak mungkin ada orang naik perahu di atas tanah, gimana majunya gitu. Ini suatu gambaran aja, saya pelajari gambar ini. Kita hidup di muka bumi ini, hidup dalam tantangan-tantangan. Sekarang ada corona, ada apa, ada Corolla dan sebagainya ya. Jadi ternyata bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan di muka bumi ini untuk supaya kehidupan kita boleh berlangsung gitu. Saya pelajari firman Tuhan hari lepas hari, saya bersyukur jadi anak Tuhan. Karena apa saudara? Saya menjadi orang yang bahagia saudara. Secara jasmani dan rohani. Satu hal kemarin saya belajar tentang, Pak Oscar ada bagian kemarin tentang finance, freedom, apa Pak? Kingdom, freedom ya. Apa artinya? Istri saya patut pulang, dia tanya, Bang Mora udah ngalami belum katanya. Ya, terus saya berpikir Tuhan, maksudnya apa ini ya? Pertanyaan istriku itu maksudnya sebenarnya saya bagaimana menanggapi apa yang dibagikan tadi, betul atau enggak? Ternyata saya mengalaminya saudara. Mungkin secara fisik saudara enggak terlalu lihat, saya enggak terlalu punya mobil 5 atau apa. Tapi saya mengalami kebahagiaan bersama Tuhan itu. Bukan saya mau dikasihani saudara, bukan ya. Setiap minggu saya datang ke gereja naik motor saudara. Saya punya mobil. Karena saya harus mengatur budget hidup saya naik motor. Bukan saudara harus ikut seperti saya. Tapi saya melihat bagaimana Allah bekerja seperti yang firman Allah katakan itu. Saya sehat. Saya dalam naungannya. Jauh malam saya pulang sampai rumah. Saya nikmati perjalanan itu hubungan dengan Tuhan. Saya sehat, kuat. Orang yang takut, hati-hati, segala macam lah. Ya saya pernah kena jantung ya, jadi orang yang lebih takut daripada saya. Ya bukan saya mau mengajarkan Anda hidup seperti saya. Pengajarannya adalah bergantunglah kepada Allah. Maka Anda mengalami sojo itu. Keberkatan Tuhan itu. Dari mana saya dapatkan situ? Karena saya bertekun dalam pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan di gerejanya. Saudara, bagaimana pengalaman saudara dengan Tuhannya? Gereja mengajarkan firman-Nya supaya firman Tuhan kepada jemaatnya supaya saudara dan saya follow apa yang Allah berikan. Sehingga saudara boleh bercerita bahwa Yesusnya itu luar biasa.
Ada corona, ada apa, nggak takut. Ya bukan gegabah ya. Orang dunia bisa saja mempelintir segala halnya. Saya belajar, ada satu buku saya baca, Anda jangan takut katanya. Kalau ada dulu musimnya SARS atau MERS gitu. Terus ada lagi sekarang teroris gitu. Semua mengancam kehidupan manusia. Ya. Tuhan bisa atur begitu rupa. Di Inggris ada cerita gitu ya. Waktu itu perang dunia kedua. Ya, orang itu ujuk-ujuk disuruh pergi gitu. Ternyata bom itu jatuh di daerah itu. Dia boleh melihat bagaimana Allah melindungi dia. Ya di negeri itu kacau ya, terjadi kerusakan-kerusakan. Tapi dia melihat bagaimana Allah menolong dia. Ada lagi sebuah cerita, dia dengar firman. Katanya ada firman Tuhan, kita pernah dengar di bawah kepak sayap Tuhan. Dia cuma dengar bulu, bahasa Inggrisnya bulu, burung aja bulu. Dia ingatnya cuma itu aja, nggak apal ayatnya. Satu ketika dia pulang dari kebaktian malam hari, ada orang yang menghadang dia, mungkin begal gitu. Tapi dia ingat firman, memperkatakan firman. Dia beriman dengan kata-kata firman yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Dan dia selamat. Saya tidak tahu pengalaman saudara bagaimana. Karena apa? Firman itu terus setiap hari dalam hidupnya atau dalam pengajarannya dia dapatkan. Dia tahu bahwa Yesusnya luar biasa. Yesusnya menolong hidupnya, memperlindungi dalam segala permasalahannya. Cuman satu aja, Anda percaya atau tidak apa yang dikatakan Yesus. Yesus mati bukan untuk hanya dosa saya saja, tapi untuk kesehatan saya, untuk finance saya. Saya nggak mau bercerita panjang sebenarnya, saya banyak. Sebenarnya ingin kalau MC bilang ada yang mau bagi berkat, kok orang susah sekali ya membagikannya. Ya saya punya pergaulan dengan Tuhan, saya bisa banyak cerita dengan dia begitu menyenangkan. Satu aja bagi berkat cepat. Tadi malam saya diajak istri saya ada ikut kebaktian di Kudus di pelayanan wanita. Yang datang cuma 3 orang. Lalu saya bertanya ya, Tuhan ini kok seperti ini? Rasanya di tempat itu saya enggak enak lah gitu. Ya, ada sesuatu tidak terlalu panjang apa yang saya ceritakan. Terus saya kayak enggak enak gitu. Ini si iblis rasanya enggak senang kalau ada gereja Tuhan, ada orang membahas firman Tuhan. Pelajarannya adalah supaya saya tetap sukacita. Pada waktu saya mau pulang, mau meninggalkan rumah makan di mana di situ ada persekutuannya, mobil saya ditabrak orang. Langsung tuh darahnya gitu. Dalam hati saya gini, mobil cuma satu-satunya gitu ya. Ini pun dipelihara begitu rupa, wah kayaknya capek deh ngurus si Blue itu ya. Tapi Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Pertama saya bilang Tuhan apa yang harus saya lakukan dengan orang itu Tuhan. Ya saya harus, kan dia tahu saya pendeta kayaknya gitu. Saya keluar saya lihat, lalu bapak itu keluar. Mobil bapak nggak apa-apa ya Pak ya. Mobil saya yang peot katanya. Saya lihat kayaknya iya ya. Ya Tuhan yang penting nggak apa-apa lah. Lalu saya jalan tapi perasaan nggak enak. Di seberang jalan sana jauh saya berhenti saya lihat. Aduh bempernya melesek, bukan melesek mau kelepas gitu ya. Keluar. Saya berdoa tetap bersukacita. Saya dapatkan hati seperti itu kenapa? Saya tahu Tuhan Yesus saya kaya. Kalau saya harus memperbaiki pasti ada jalan keluarnya. Melihat bagaimana Yesus yang luar biasa itu. Saya dapatkan dari mana? Karena saya belajar bertekun dalam pengajaran itu. Enggak gampang hidup naik perahu di tanah yang keras ini. Ini sesuatu yang impossible.
Tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Apa pengajaran yang Tuhan mau dari jemaatnya, saudaraku? Saudaraku, jemaat Tuhan membutuhkan ketekunan itu dalam hidupnya. Ketekunan itu nggak bisa gitu aja jadinya, harus dilatih. Ya, saya pasang ring 2, tapi saya bisa naik sepeda 60 km. Bisa melawan Pak Ponco yang nggak ada ringnya. Bisa melawan Pak Supri yang nggak ada ringnya. Mana Pak Supri? Oh, lagi pilek di belakang. Jadi saya hanya melihat apa? Saya bertekun untuk berlatih. Itu fisik ya. Saya pikir ada yang lebih daripada itu adalah rohani itu. Saya adalah pendeta yang tukang ngintipin orang yang aba sama yang gak aba. Percaya gak? Ya, percaya aja deh. Ya. Ya. Karena saya melihat sukacita, ada saudara saya gak baca. Mas, ayo, wah dia semangat. Saya lihat besoknya dia semangat lagi. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus, saudara. Firman itu yang membangun. Jadi anak Tuhan kita diminta oleh Allah untuk bertekun dalam hidup ini. Dalam segala perkara. Untuk menghasilkan yang prima itu. Untuk menghasilkan yang 100 kali lipat. Ya. Firman Tuhan katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sebab kamu memerlukan ketekunan katanya. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tinggal balik lagi kepada kita, apa yang ditawarkan firman Tuhan, kita mau percaya atau enggak. Lihat janji-janjinya berlaku dalam hidupmu. Ya. Jadi saudaraku, seperti gambar tadi, saudara akan mengalami tantangan dalam hidup saudara, nggak akan pernah berhenti. Saya pikir saya udah berdoa tadi pagi supaya di cover oleh Yesus Kristus, tapi mengalami juga jeduk yang tadi gitu ya. Ada pelajaran lain yang Tuhan mau ajar sama saya, sama istri saya. Emosi pastilah. Bapak itu keluar minta maaf gitu ya. Jadi lululah hati saya. Ya. Luluh hati saya, dia minta maaf sama istri saya. Ya udah Om, mungkin dia mau pulang gak lihat bahwa di belakang ada mobil saya. Dia main strontol aja gitu ya. Nah sekarang kita lihat saudaraku. Ya. Allah ingin kita bertekun di dalam firman Tuhan. Karena apa saudaraku? Kondisi yang ada dalam sekarang, dunia sedang berusaha menggairahkan nafsunya. Paham saudaraku? Saya lihat di mana-mana bagaimana dunia menawarkan sesuatu yang begitu rupa sehingga kita terpancing untuk ikut dengan dunia. Saya pun heran kemarin setelah persekutuan ada ibu-ibu, Pak mau ikut ini Pak. Modalnya cuma 100, dapat 2 miliar. Saya berpikir 200.000 keliling, tetapi gimana caranya dari 100.000 menjadi 2 miliar. Bapak minta nomor WA-nya. Padahal itu habis persekutuan ya, bukan cerita firman tuh hebat atau gimana. Kok ini jadi ceritanya 100.000. Terus istriku tanya, percaya gak Bang? Kayaknya susah, gak habis pikir. Kita percaya firman Tuhan aja, gitu ya. Pasti dia akan berikan jalan-jalannya buat kita. Belum tentu kita punya 2 miliar itu bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena belum waktunya punya 2 miliar mungkin seperti itu ya. Jadi sekarang dunia sedang terus berusaha menggairahkan nafsunya, membuat saudara harus ikut dengan dia. Tidak lagi bertekun dengan firman Tuhan. Ini penghambat saudaraku. Mata mereka penuh dengan nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu-jemu berbuat dosa. Sekarang orang korupsi kayaknya tenang-tenang aja malah. Pakai baju kuning ya. Sekarang orang berzina, saya heran.
Nggak takut lagi sekarang. Ya, pergaulan begitu rupa. Lihat saya di Twitter, kalau lihat baca-baca gitu ngeri-ngeri sekali gitu dunia ini ya. Dosa percabulan begitu rupa, mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek. Di Galatia dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, kalau nggak saudara jaga hidup saudara, bisa ikut dengan si dunia ini. Ya. Tetapi apa yang Allah mau dalam hidup kita, saudaraku? Yang Allah mau, kita harus mematikan. Tuhan bilang matikan. Pateni. Gitu bahasa Jawanya Kak Mas. Ya. Kita harus mau mematikan segala sesuatu yang duniawi. Pak, setor 100.000, Bapak dapat 2 miliar. Harusnya kan tanya Tuhan dulu ya. Kalau dia saja tanya Tuhan dulu, Ci. Rasanya nggak nyambung dengan permintaannya dia. Mungkin. Jadi saya sia-sia kalau bicara, mungkin ya saya jadi tidak lakukan. Tapi Allah minta, firman Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, keinginan dunia dengan hawa nafsunya. Katanya Tuhan lagi, salibkan dia. Bisa enggak? Ya, pilihan saudara dan saya. Tinggal saudara mau atau enggak. Ada lagi firman Tuhan katakan, katanya lihat aja. Cukup lihat aja, lebih baik lihat saja daripada menurut hawa nafsu. Itu pun kesia-siakan. Firman banyak yang menerangkan bahwa bagaimana kita harus lepas dari yang duniawi itu. Duniawi itu jalan-jalan terus di depan kita setiap hari. Saya melihat dalam hidup ini, mau dari anak kecil, anak besar, orang dewasa, aki-aki, nini-nini, tante-tante, mbah-mbah. Seperti itu. Apalagi sekarang kan fasilitasnya lebih mudah. Semua saya lihat nggak ada yang nggak punya HP. Bener? Mulai dari pembantu, tukang beca, sampai miliarder, dia ada HP. Bahkan HP-nya lebih dari 2. Kadang-kadang minimum 2. Hati-hati kata firman Tuhan. Hati-hati dengan si dunia ini. Katanya firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bisa tahu dari mana saudaraku? Ya saya banyak belajar, cari firman setiap hari. Jemaat Tuhan harus digairahkan seperti ini saudara. Kenapa di gereja Tuhan sekarang nanti ada satu cerita lucu yang saya mau cerita. Bagaimana, kenapa kita penting baca firman Tuhan setiap hari. Ada program ABA yaitu bukan hanya baca saja. Saya punya anak PA, dia enggak ABA lama. Lalu saya ngobrol. Akhirnya sekarang dia ABA, enggak berhenti malah ABA-nya. Bang, saya ABA-nya bisa 10 ayat bang. Wah hebat kali ya orang ini ya dalam hati saya. Ya. Saya bilang apa 10 ayat? Anda bagus, Anda super. Ya, saya tanya, Mas, kamu baca lebih dari 10, apa yang kau dapat Mas? Ada enggak? Ada pastor. Di dalam dunia usahanya dia melihat jalannya Tuhan. Oh kayak gitu. Berarti abang gak main-main. Dan dia sangat semangat sekarang, mudah-mudahan semangatnya kekal gitu, terus beredar gitu ya. Jangan hanya pada saat itu saja. Banyak hal, orang mengalami bagaimana dia setiap hari bergaul dengan firman-Nya. Sehingga pengajaran itu dia lakukan setiap waktu. Dia ada salah, namanya juga manusia. Pendeta pun ada salah. Tapi firman itu mengarahkan dia. Ya. Gereja kita menganut pemuridan. Saya suka melihat sampai sekarang pemuridan gak gampang di gereja kita. Padahal kita dulu pemegang trofi pemuridan. Saya dulu Pak Oscar bangga sekali sama jemaatnya.
ada pekerja, dia sampai ngajarin PI kepada orang lain di tempat saya, perhatikan orang itu hebat. Saya mau katakan, kalau kita kerajinan itu tidak berlangsung terus, bisa lewat orang itu. Benar nggak? Itu firman Tuhan. Nanti kita mau belajar, apa yang harus kita lakukan. Saya mau menantang saudara, mau nggak Anda bertekun dengan pengajaran gereja yang berikan. Kalau diajak pendalaman Alkitab, pernahkah seperti Anda dikatakan, Mas mau nggak ikut saya? Di Simpang 5 ada hadiah gratis Innova 10 biji, saya yakin. Mungkin gerejanya ditahan dulu, gereja sore. Benar nggak? Tetapi bisa nggak diajak, Mas nanti PA ya? Pak maaf Pak, besok anak saya sekolah, jadi saya nggak bisa Pak. Nanti ada lagi, maaf Pak ada. Ini bukan nyinggung ya, bukan. Ini yang saya sering dapatkan, saya koleksi alasan-alasan yang ada. Ya, apa namanya? Nah, apalagi ada, maaf Pak, ada arisan RT. Jadi lucu kemarin, habis persekutuan saya tuh nungguin ya, ini pekerjanya kemana? Kami ditinggalkan di rumah makan berdua gitu ya. Lalu saya balik ke gerejanya, ih gelap, kemana orang ini? Lalu saya telepon, halo Mas, kamu, oh saya nungguin kamu kemana? Oh maaf Bang, saya ditinggalkan. Wah saya ketawa, bisa juga kayak gitu ya. Lucu sekali, jadi mungkin ya saya nggak tahu pengajaran mana yang dia pakai itu ya. Tapi saudara jangan marahin dia, enggak ini sebuah cerita aja. Fakta yang terjadi. Sudah belajar saja bisa lewat, apalagi nggak belajar. Firman Tuhan katakan tadi apa? Salibkan yang dunia. Saya tanya, kemana kamu? Bang, saya ada pertemuan RT. Ya bilang atuh, jangan saya berdua sama Kadolan di sana gitu ya. Lalu mobil saya Mas ditabrak gitu ya jadinya. Jadi itulah saudaraku, Allah ingin kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Semua ini kalau kita pandai memanage waktu yang ada, bisa berlangsung dengan yang baik. Saya pengalaman kalau Abah di jam 12 malam atau jam 23:31 malam, bacanya hampir dibilang nggak masuk ya. Benar nggak Mas? Ya. Tetapi kalau saya pagi hari 2 pasal, siang 2 pasal, sore 1 pasal, bisa 5 pasal. Nanti kita, oh apa? Ya. Ada firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Mari saudaraku, kita baca yang Indonesian BIS ya. BIS ya. 1, 2, 3. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut. Saya belajar dari seorang bapak bagaimana dia mengajar anaknya. Bertekun bapaknya terus. Pelajarannya seperti ini saudara. Dia mengajar anaknya selama ada di dalam ruangan gereja. Jangan buka HP ya nak ya. Papa malu. Saya berdalam hati, oh hebat juga bapak ini. Saudara, di atas ini saya bisa lihat siapa yang buka HP sama yang enggak. Saya pelajarannya adalah bapak ini mengajarkan begitu sama anaknya karena dia tahu anaknya harus berkembang dengan baik di masa depan. Benar nggak? Sama dengan kita belajar firman Tuhan juga. Jangan sampai kita menjauhi firman Tuhan dalam kehidupan. Setiap hari masalah apa saja saudara akan punya jawaban. Tadi firman Tuhan katanya saudara akan melihat apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan kalau bertekun dengan pengajarannya. Sekarang kalau saudara tekun, apa sih buahnya? Ya pasti saudara kan ingin lihat apa gunanya saya bertekun pastor.
Saya bertekun gak bertekun kayaknya gini-gini aja. Masih susah, utangnya susah bayar, ya bangunnya masih siang, ya PA susah. Kayaknya wah isinya susah terus. Ya. Apa buahnya kalau saudara bertekun? Kalau saudara bertekun, saudara kata firman Tuhannya akan tahan uji. Paham? Masalah badai apa aja tahan. Tadi saudara lihat perahu itu di tanah yang keras. Bisa jalan ke sana. Pasti ada jalan keluarnya. Saudara akan tahan uji. Apa aja masalahnya? Enggak mudah terus, udahlah saya gini aja lah. Kemarin saya ada ketemu. Ini suami istri bertengkar begitu rupa. Ternyata setelah setahun saya menikah dengan dia, kok jadinya begini ya? Karena istrinya gagah perkasa. Ya. Suaminya dilawan begitu rupa. Dan dia curhat sama saya. Panjang. Lah pendeta kan isinya kan firman Tuhan. Sabar, sabar. Wah tapi dia terus berkeluh kesah gitu. Rasanya seperti mau udahan dah. Lu janji sama Tuhan gimana? Kan? Kalau tahu pengajaran firman Tuhan, berumah tangga bagaimana, hidupnya pasti akan terus maju, maju, dan maju. Kalau dicampur dengan keinginan-keinginan duniawi, dia akan menghasilkan sesuatu yang menghancurkan rumah tangga. Dibilang, kamu jangan pisah. Jadi kalau dianya lagi pusing, dia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Ini bukan perempuan yang pulang, tetapi laki-laki. Gitu. Saya bingung juga. Saya bilang, pengajarannya gini, cobalah belajar minta maaf. Walaupun dia kayaknya salah gitu. Sabar. Jangan kan merasa si suami megang firman, dia pemimpin. Istri harus tunduk. Kalau dia nanduk, pukul. Mungkin gitu ya. Dia celup kesal. Nah balik lagi, solusinya mau dengan firman Tuhan yang menguatkan itu atau enggak. Sama dengan kehidupan kita itu. Mau enggak bertekun dan segala permasalahan dalam hidupnya. Ya. Apa buahnya? Anda akan tahan uji dan akan menimbulkan pengharapan. Semua kehidupan kita akan ada ujiannya. Saya kerja di orang teknik. Jadi saudara, kalau saudara lihat ini monitor barang-barang elektronik ini sebelum dipasarkan kepada konsumen, kalau TV harus dimasukkan ke dalam satu suhu yang mana dia bisa panas, dingin, panas, dingin, dingin, panas, panas, dingin, gitu ya. Dia harus nyala hidup gitu. Nyala mati selama 168 jam. Ya, itu barang. Sehingga saudara kalau beli produksi, pabrik itu pasti sudah melakukan itu. Kalau saya beli produknya itu, dia berarti sudah lulus. Kan ada QC pass. Dia diuji. Gimana dengan kehidupan? Sama juga. Enggak jauh dari itu, firman Tuhan bilang gitu kok, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Anda termasuk golongan orang ketekunan yang bertekun atau enggak. Katanya biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Nih pengalamannya Ayub. Ini istrinya kurang ajar juga nih. Ya. Maaf kata-kata saya agak kasar. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau ikut PA? Ya. Istrinya marah karena suaminya tidak menghasilkan uang yang banyak. Mungkin mau beli lipstik kurang uangnya atau gimana saya kurang tahu. Ya, istrinya lebih kaya daripada suaminya, jadi dia ngenyeknya gampang gitu.
tapi mau menikah juga. Dulu waktu mau menikah kan kayak, oh ya saya terima apapun dia. Setelah menikah susah juga ya punya suami nggak punya duit. Gitu mungkin gitu ya. Ya, harusnya lu yang kasih gua, bukan gua kasih lu, mungkin gitu. Terus mungkin suaminya, kenapa lu dulu terima cinta gua? Ah, kan dulu udah sama pendetanya kan kalau mau menikah tuh semuanya everything is okay ya. Bener nggak? Saya kadang-kadang bingung juga ya. Waktu saya konseling orang ya, saya suka tanya, bener kamu mau kawin sama dia? Betul. Iya, Wak. Dapat dari Tuhan? Iya, pasti semuanya iya, oke, is oke. Tetapi setelah dinikahkan di gereja, saya nggak lihat lagi dia di gereja. Saya tanya, kemana orang ini? Dia cemburu Pak sama istrinya, jadi bertengkar terus. Aduh, tapi sekarang udah gereja lagi. Siapakah orang itu nggak saya kasih tahu. Ya, nggak perlu. Itu cerita karena dia nggak bertekun dengan pengajarannya itu, saudaraku. Di Ibrani dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Istrinya Ayub itu mungkin nggak lihat ya, ini makin boroknya makin bau aja, makin susah. Dia nggak lihat apa sih, dia mungkin udah ikut persekutuan apa gitu, dia nggak lihat. Bohong itu. Sekarang kan dunia selalu lakukan gitu. Saya tanya, sehari Anda baca WhatsApp berapa kali? Padahal WhatsAppnya itu lagi ya. Datang lagi, terus dikirim lagi, hati-hati corona. Datanglah tante corona di sini. Ada yang tentara, ada yang apa. Ya, kita bisa ketawa-ketawa. Tapi seberapa banyak firman itu yang bicara. Saya balik lagi, firman itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa buahnya saudaraku. Ya, jangan kayak tante Ayub ini, dia marah-marah sama suaminya supaya meninggalkan Allahnya. Emangnya persekutuan itu ikut kasih kamu? Apa yang dia kasih? Paling cuma suruh doa. Sana kerja. Jadi memang segala sesuatu harus diuji. Dan kita tahu bahwa kita ada dalam ujian itu. Saya dan saudara harus pas dalam ujian itu. Sehingga akan menghasilkan produk hidup yang luar biasa. Tahan segala cuaca. Tapi jangan gegabah juga ya, karena merasa, oh Tuhan tuh hebat, hujan-hujanan, naik motor kemana-mana gitu. Ya. Itu namanya mencobai Allahmu gitu. Kalau harus berhenti ya berhentilah gitu ya, hujannya deras atau apa. Atau beli jaket. Tapi jangan yang irit juga lah, yang bagus lah jas hujannya gitu. Kalau nggak punya uang, ya kan namanya pengajaran, menabung. Waktu kecil diajarin seperti itu. Dapatlah jas hujan yang tahan air. Jangan beli jas hujan yang nggak tahan air. Hanya gaya aja di jalan. Jangan saudara. Ya, kita balik lagi. Jadi saudara, inilah buah-buah daripada ketekunan itu saudaraku. Ya. Sekarang saya mau tanya saudara. Apa yang mengganggu ketekunan akan pengajaran firman Tuhan? Maaf ini ya, bukan Grab. Ya. Ini si Om bebannya berat sekali. Betul gak? Si Mama juga berat, harus nyusuin. Ya. Semua jadi, sekarang inilah yang ada gitu. Ya. Jadi saya mau tanya, apa yang mengganggu ketekunan pengajaran firman Tuhan? Anda mau tahu? Bacalah ini. Yaitu keinginan daging. Keinginan mata. Serta keangkuhan hidup. Betul gak? Sekarang apa-apa ditawarin gampang. Karena gak mau jalan, dia kredit motor. Karena dia murahnya. Padahal kalau dihitung-hitung ngeri sekali ya. Harga motor 10 juta bisa jadi 15 juta. Saya belajar menikmati apa namanya jalan kaki. Kemarin saya perbaiki mobil. Dari bengkel saya jalan kaki. Bukan gak ada duit.
Bukan, saya enjoy dengan olahraga saya. Tuhan terima kasih aku sehat. Jalan siang-siang, saudara bisa paham? Bukan saya mau ngajarkan saudara jalan-jalan siang hari. Bukan, tapi lihat pengajarannya. Saya sudah diberikan yang sehat itu. Dan jalan kaki tidak membuat saya gengsi. Tidak membuat saya, duit ada. Si bengkelnya bilang, Pak, mangke kulo anter ke. Kan mobilnya disimpan di bengkel. Saya pulang harus jalan kaki. Apa? Enggak pakai mobil. Tapi itulah ketekunan yang saya pelajarin tentang kesehatan. Memang saya masih ada suka melanggar, ini pengakuan. Harusnya tidak boleh makan yang berlemak-lemak, saya masih menikmati. Ya, tolong dikasih tahu ya. Nah, jadi saudaraku, ketekunan itu musuhnya adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dunia sedang terus memacu keinginan nafsunya saudaraku, supaya saudara ikut dengan dunia. Makanya karena beban ini enggak tahan, ya wis. Ini ada satu cerita, saya hebat sekali ya. Jadi ada seorang ibu PA, anak PA-nya nggak bisa gereja kalau hari Minggu. Saudara tahu kenapa? Karena dia punya muridnya itu punya toko. Dan toko itu selalu laku di hari Sabtu dan hari Minggu. Ini kan pergumulan ya. Ya abang enak, kakak enak mungkin gitu. Kerja bulanan, mau perusahaannya bang, untung atau enggak. Ya itu, pegawai itu enak. Yang susah bosnya. Betul Pak Oscar? Ya, Pak Oscar kalau cerita saya, hebat kali bosku ini ya. Dia harus kerja keras, dia punya target sehari bagaimana. Anak buahnya mungkin dia nggak ada bosnya, lihat WA dulu gitu ya. Chattingan dulu nanti bosnya datang taruh lagi. Enggak, itu di tempat lain ya, bukan di tempat Pak Oscar. Betul ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi saudaraku, inilah saudaraku. Ya. Pengalaman hidup itu adalah sangat berharga. Jadi ya dunia sedang coba untuk merajuk Anda dan saya supaya saudara meninggalkan Allahnya. Semua ini didapat apa? Dari pengajaran setiap hari, apa yang kita dapat dari firman Tuhan, saudara. Ya. Saudaraku, memang tubuh daging butuh makanan, betul nggak? Tetapi roh juga butuh makanan. Kalau nggak balan juga bahaya. Baca Alkitab terus nggak makan ya dead juga. Kalau makan terus ya pelentung gitu ya. Tapi ada peperangan rohani kalahan. Di sini ada balancing antara yang rohana sama yang rohani. Lalu saudara apa kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan. Dia bilang katanya, inilah nasihat Tuhan Yesus. Katanya, manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi semuanya harus balance saudara. Cari duit balance, cari firman juga balance. Diatur semuanya. Sehingga saudaraku yang tadi ceritanya itu ibu PA-nya itu mengatakan, mulai besok kamu harus gereja, tutup tokomu. Waduh, kakak ini enak sekali, dia gak punya toko, aku punya toko. Tetapi setelah dia ikut apa yang diajarkan, tokonya semakin laris. Datanglah klien-klien di hari Senin, Selasa, Rabu, sehingga dia bisa ikut ke gereja. Jadi itulah belief itu, kekuatan dari the power of belief, the power of percaya itu, saudara. Itu yang namanya finance freedom. Ya gitu. Ya. Kalau kita anak Tuhan adalah kingdomnya. Benar gak? Kitanya suka gak percaya sih. Bukan berarti kita malas bekerja ya, jangan salah paham ya.
Ini Pak Morani ngajarkan saya malas. Tidak saudara. Kalau orang percaya Kristus dia akan bersemangat dalam kerjanya. Betul nggak? Ini maaf ya saya cerita. Dulu saya bekerja, saya pendeta. Kan harus siapin firman. Pulang kan udah capek ya. Kadang-kadang saya berpikir, kan Tuhan ini saya bos. Bos cuma tanda tangan, meeting kesana malah. Saya mau siapin firman lah sambil kerja gitu. Nah, saya ikut orang nih. Bener gak? Saya ikut orang. Kalau Pak Oscar bos, dia siapin firman di kantornya, ya dia yang punyanya kok. Saya lihat Pak Oscar suka buka-buka juga. Ya dia yang punya boleh. Mau tidur, mau apa. Si Ivon gak boleh tidur-tiduran. Bener gak? Betul loh. Pak Oscar, saya bilang ini bos ini datang sekolahnya apa kantornya suka-suka dia. Ya dia yang punya. Ya. Mau datang jam 10, mau pulang jam 2, mau pulang jam 8. Ya dia yang punya, tapi karyawan. Ya waktunya harus mengabdi kepada perusahaan. Dia bilang, Tuhan saya mau belajar Tuhan. Untuk menyampaikan firman tidak pada waktu bekerja. Ternyata bisa ya. Ya itu apa? Dengan ketekunan latihannya. Ya. Saya bisa setiap minggu jarak jauh. Hampir selama 27 tahun di Jawa Tengah ini. Enjoy saja. Ya. Naik motor, ya punyanya motor. Sama istri saya, enjoy ya dek, berdua kita pacaran selama 27 tahun, enggak masalah gitu ya. Dibilang, dek mobil di bengkel, kita naik motor, oke, no problem. Kalau kamu takut, kamu naik bis, saya di belakangnya nanti di Kaligawe kita berhenti, kamu naik, bawa helm. Oke bang, aku mau sama abang aja. Wah, kami menikmati kingdom life itu saudara. Bersama istriku. So sweet. Loh saya diajarin toh sama pembimbing saya. Sama firman Tuhan. Hidup yang baik itu bagaimana. Saya harus kasih contoh. Kemenangan itu saya dapatkan dari Yesus Kristus saudaraku. Ya. Jadi saudara, saya dan saudara tidak hanya makan roti saja. Harus makan firman. Enggak bisa enggak. Tuhan mau seperti itu. Nah balik lagi seperti ini. Kalau kita punya firman, kita bisa tahu men-set up hidup kita. Saya mau cerita ya. Saya punya teman, punya kakak senior. Kemarin saya pulang ke Bandung, karena ibu saya di Opname, saya gereja. Pendeta senior sana adalah pembimbing saya. Dia bilang, coba siapa yang baca Alkitab, tolong hari ini baca Alkitab. Itu pekerja jemaat diam semua celingak-celinguk. Mungkin dia gak rajin baca ya mungkin. Pak pendeta ini baca. Dia cerita dari ayatnya itu menghasilkan sesuatu yang berenergi saudara. Berarti firman Tuhan itu tidak bohong. Pengalaman dia seperti ini. Waktu tingkat pertama dia masuk ITB, dia bersama teman-temannya, kalau bayar listrik sangat murah. Pada di mana di rumahnya tuh terang benderang kayak siang hari malam hari itu. Dia berpikir saya tidak mencuri. Karena jadi itu tahu nggak putaran PLN itu yang biasanya kalau listriknya nyalanya terang kan dia kencang gitu ya. Karena ini anak ITB itu di sekolahnya belajar bagaimana membelankan pemutaran. Loh saya menggunakan ilmu kok. Kok saya disalahkan? Ya. Lalu datanglah pembimbingnya. Kalau kakak pembimbing saya itu orangnya pemuridannya bagus ya. Datanglah dia ke murid-muridnya di tempat kos-kosannya itu. Ini nyala kali ya katanya. Kok terang sekali ya. Berapa kau bayarin? Oh murah bang. Kok bisa murah? Iya, kami bisa memelankan putaran PLN itu. Wah nggak boleh, marahlah pembimbingnya. Itu sama dengan mencuri. Tidak, akhirnya mereka berdebat. Terserah kau lah mungkin gitu ya.
Tetapi dia ingat firman Tuhan. Setelah lama ternyata firman itu katanya apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kan tadi daging butuh roti. Roh butuh firman Tuhan. Karena dia makan firman terus, Roh Kudus berbicara. Gak boleh mencuri. Lalu jemaatnya tanya, Bang gimana cara supaya memelankan itu? Lalu pendetanya bilang, yang ini saya kasih tahu. Karena dia takut jemaatnya ikut-ikutan. Gitu ya. Jadi firman itu pengajarannya jadi bisa memperbaiki kelakuannya dia. Dia tekuni firman Tuhan. Mungkin hari itu belum bisa bermakna. Tidak lama kemudian dia sangat bermakna. Saya pikir semua orang punya pengalaman. Saya banyak punya pengalaman dengan Tuhan seperti itu dalam hidup saya. Hidup saya bukannya senang terus, ada juga pergumulan. Ya. Di hari-hari pensiun saya juga banyak pergumulan. Tapi saya boleh setiap hari dilihatkan kasih Kristus. Sehingga saya boleh melangkah lagi, melangkah lagi. Saya dapat dari mana? Karena belajar firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara. Tuhan minta kepada kita untuk bertekun. Ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Rajinlah Aba. Membaca Alkitab maksudnya gitu ya. Bukan karena mau dicek sama host, bukan. Saya ikut grup Aba seluruh dunia. Enggak ada yang maksudnya seluruh GKKD Semarang. Jadi ada hostnya tanya, Pak ini gimana nih Pak? Jadi di laporannya itu banyak yang perbodan. Artinya dia udah lama tidak baca Alkitab. Karena firmannya bilang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Harus seperti bayi setiap yang haus akan firman Tuhan. Gimana saudara, setuju? Ayo pemuridan. Ya saya mau ikut. Udah tahu besok mau pemuridan, jangan punya acara yang lain sebenarnya, benar gak? Saya mau kasih tahu dengan pekerja ya. Saya kan karena sama Pak Kris, sama Pak Oscar, sama teman-teman sekre, tiap minggu kami sama pendeta-pendeta kumpul. Kami mau di gereja ini ada yang khusus spesial. Kayak kemarin Kingdom Finance, apa jadi lupa Sudah lama kami tidak di Eropa jadi lupa bahasa Inggris saya. Ya. Jadi saya melihat saudara-saudara, khususnya pekerja, ayo bergiat. Jangan buat, udah saya bilang sama saya, tolong 2 bulan sebelumnya harus di-announce. Supaya tahu pada hari Sabtu itu, jam 5 itu ada yang khusus buat pembekalan pekerja. Ya saya senang kalau yang bersemangat ya. Tetapi kadang-kadang daging ini main. Ya, malah dia jalan-jalan. Sebenarnya urusan dia lah jalan-jalan itu sama Tuhan kan. Kenapa saya yang marah? Karena kami dengan daging mainnya. Dengan hawa nafsu. Bukan doa sama Tuhan. Saya hanya mau mengasihkan saudara. Kalau saudara mau maju dalam Tuhan. Ikutlah dalam pertemuan-pertemuan yang gereja adakan. Dan jangan terlambat. Karena terlambat jadi pulangnya malam. Betul gak? Kalau udah pulang malam kan besoknya harus gereja. Kalau rumahnya dekat gak masalah. Ya. Saya rumahnya dekat rumah sakit. Jadi kemarin periksa gigi. Ya, saya dapat nomor paling kecil terus gitu. Datang jam 5 langsung ambil pulang. Terus tidur-tiduran lagi, datang lagi jam 9:30, tenang, pulangnya dekat. Kalau rumahnya jauh, kayak dulu saya diperiksa di kantor di Karyadi, waduh 1 hari, 1 malam saya harus ada di Semarang. Pertama nginap dulu di rumah Pak Oscar, baru
Pagi-pagi sudah ke sana. Nunggunya berjam-jam, diperiksanya 2 menit. Jauh sekali. Maka saya harus prepare. Sama juga saudaraku. Gereja mau mengajarkan supaya Anda bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sambut saudara. Bertekunlah dalam pengajaran itu. Saudara dapatkan sehingga saudara bisa melangkah lebih jauh lagi bersama Tuhan. Jadi saudara bertekunlah seperti bayi yang selalu ingin air, susu yang murni. Jadi dari semua yang saya ceritakan kita ngambil kesimpulan saudara. Kesimpulan pelajaran hari ini. Pertama saudaraku, ya, jemaat Tuhan perlu ketekunan dalam pengajaran firman Tuhan. Hal itu harus dilatih setiap hari. Amin saudaraku. Sekarang pegang. Declare pada diri Anda sendiri, aku mau bertekun dalam hidup ini. Kedua, tubuh daging ini butuh makanan roti. Makan roti, tetapi roh Anda butuh makanan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, dunia penuh dengan hawa nafsu dan sedang terus berusaha menggairahkan nafsunya dan mencoba mempengaruhi anak-anak Tuhan supaya ikut dengan dunia. Yang keempat, sebagai milik Kristus, kita harus mematikan atau menyalip keinginan dunia. Buah ketekunan itu membuat tahan uji dan menghasilkan pengharapan dan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Selalu bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yang terakhir, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kiranya damai sejahtera Allah yang luar biasa itu memenuhi kita semua. Anda adalah sebagai pelaku-pelaku firman itu. Dan kita lihat di gereja ini ada pertumbuhan rohani yang luar biasa di tahun 2020. Mari kita berdoa. Saudaraku, Allah sangat sayang pada kita. Coba kita renungkan kita sedang ada di mana sekarang. Berapa porsi yang Anda berikan kepada tubuh Anda dan kepada rohani Anda. Kepada roh Anda. Yesus mau mati buat saudara, buat gerejanya. Karena saudara mengalami kemakmuran itu. Bukan hanya fisik tetapi roh. Pada waktu saudara menghadapi permasalahan, karena saudara bertekun dengan firman-Nya, Allah memberikan jalan-jalan keluarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sambutlah undangan-undangan Tuhan untuk memperkaya hidup saudara dan saya. Bergiatlah di akhir zaman ini, karena dunia makin hari makin kacau. Dunia tidak menyukai kita happy dengan Allah. Dunia ingin kita hancur. Rumah tangga, kesatuan. Dia akan selalu berusaha di rumah tangga Anda hancur. Dia selalu berusaha untuk di gereja ini hancur persekutuannya. Kita datang kepada yang punya kerajaan yang luar biasa itu. Bapa di surga, inilah kepunyaanmu Tuhan. Lihatlah jemaatmu di tempat ini. Gairahkan mereka dengan Engkau Tuhan. Gairahkan mereka rohnya Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu dekat dengan kami. Biarlah persekutuan kami satu dengan yang lain. Kami boleh bangun terus Tuhan. Kami bergairah dengan Engkau. Bergairah dengan satu dengan yang lain. Kami saling menolong satu dengan yang lain, bergandengan tangan. Kami mau Tuhan di gerejamu di tempat ini ada satu pertumbuhan dahsyat yang terjadi, di mana ada 100 omset boleh terjadi, ada 1000 orang boleh bersekutu, bersama-sama bersekutu mengalami pemuridan bersama Engkau. Cetaklah di tempat ini Tuhan orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Sungguh
cukupkan keadaan mereka, cukupkan kebutuhan jasmani mereka, cukupkan kebutuhan anak-anak mereka, cukupkan keluarga mereka. Amin. Beracaralah setiap waktu Tuhan bersama mereka. Pimpin gerejamu di tempat ini Tuhan, arahkan kami sehingga apa yang diajarkan sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hebat karena Engkau hebat Tuhan. Amin. Terpuji